Perkenalkan, nama saya Ryan Perwadana dengan NIM A11 2022 14085. Saya mahasiswa dari Matkul Sistem Basis Data. Saya di sini ingin mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen mengenai operator union. Operator union adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua himpunan atau set data menjadi satu himpunan data tunggal yang berisi semua elemen dari kedua himpunan tersebut tanpa adanya duplikat. Di antara lain kegunaannya adalah menggabungkan data dari dua dataset yang berbeda, menghilangkan duplikat saat menggabungkan dua set, dan mempermudah pengolahan dan analisis data. Di sini saya menggunakan latihan 1, dan dalam latihan 1 ini saya memiliki dua dataset, di antaranya dari data buku dan juga data film. Di sini saya akan memberikan contoh untuk operator union tersebut. Di sini kita menggunakan select judul. Di sini kita menggunakan union. Select. Judul. Oke. Dari dua data tersebut, kita dapat lihat di data union, data yang memiliki persamaan di antara data tersebut akan menjadi satu data dalam operator union. Di sini di from buku, di data buku terdapat Dylan, dan di film juga ada Dylan. Maka di union akan terdapat dijadikan satu tanpa duplikat, yaitu satu saja, yaitu Dylan. Begitu halnya dengan data-data yang lain akan jadikan, jika ada data yang sama maka di union akan masuk hanya cuma satu tanpa duplikat sama sekali. Selain operator union, ada juga operator union AL, yaitu pengertiannya operator union AL itu mempunyai fungsi yang hampir mirip dengan operator union biasa, namun union AL akan menampilkan seluruh data pada dua tabel, namun nilai yang ditampilkan tidak bersifat unik. Unik adalah sebuah himpunan yang berbentuk unik atau tidak boleh diduplikat. Jadi himpunan itu harus hanya satu di dalam sebuah data tersebut. Baik, di sini saya akan mencoba operator union AL. Di sini select judul from buku. Select judul from. Oke, di sini adalah bentuk dari operator union AL. Di antaranya perbedaannya dari yang union operator union biasa. Di operator union AL itu semua data yang ada di kedua data ini akan menjadi satu tanpa keterkecuali atau tanpa adanya unik. Jadi semua data akan diinput jadi satu tanpa ada pengecualian. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang operator minus atau offset. Operator minus atau offset digunakan untuk melihat data yang hanya ada di tabel 1 namun tidak ada di tabel 2.
Pada contoh itu, pada contoh tabel dari kedua tabel tersebut di from buku, judul buku yang tidak ada dalam tabel film akan dimunculkan. Sama artinya dengan menampilkan judul-judul buku yang tidak ada di film. Oke, saya akan memberikan contoh codingannya. Baik, berikut adalah hasil dari operator minus atau offset. Jadi di sini adalah hasilnya dari judul buku yang tidak ada dalam tabel film akan muncul di operator ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operator intercept. Operator tersebut digunakan untuk menampilkan isian data dari dua bilah tabel. Oke, saya akan mencontohkan di dalam codingnya. Oke, di sini berikut adalah hasilnya dari operator intercept. Jadi pengertiannya dari operator intercept adalah judul buku yang sekaligus menjadi judul film tersebut yang akan dimunculkan di operator tersebut. Dan berikut adalah hasilnya, yaitu di line 1990 Laskar Pelangi dan Air Tercinta. Jadi hasil tersebut adalah antara judul film atau judul buku. Baik, saya di sini masuk ke latihan 2, yaitu kita membahas tentang inner join. Inner join adalah jenis operasi yang menggabungkan join dalam bahasa SQL yang menggabungkan baris-baris dari dua tabel berdasarkan kriteria tertentu dan hanya menghasilkan baris-baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel berdasarkan kriteria penggabungan yang ditentukan. Dan di dalam inner join, dan di sini kita memiliki dua kategori atau kriteria, yaitu yang di atas adalah tabel atau data eksplisit. Inner join eksplisit adalah inner join yang merujuk pada penggunaan klause inner join secara eksplisit dalam pernyataan SQL untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam inner join eksplisit, tabel-tabel yang akan digunakan dinyatakan tabel-tabel yang akan digabungkan atau dan dinyatakan dengan jelas menggunakan klause inner join dan kriteria penggabungan dijelaskan secara terperinci. Dan yang di bawahnya adalah
inner join implicit, yaitu inner join yang terjadi ketika user hanya menulis nama tabel tanpa menggunakan klause inner join secara eksplisit. Dalam menyatakan SQL, sistem database secara otomatis mengasumsikan bahwa user ingin menggunakan inner join antara tabel-tabel tersebut berdasarkan kunci referensi yang sesuai di antara mereka. Yang membedakan inner join eksplisit dan implisit adalah di sini terdapat kategori on, yaitu yang menandakan adalah inner join eksplisit, dan kategori where ini merupakan kategori implicit. Dan selanjutnya setelah inner join explicit dan implicit, saya akan menjelaskan tentang natural join. Natural join itu memiliki kemiripan dengan equi-join. Pengertian dari equi-join adalah jenis join dalam bahasa SQL di mana penggabungan antara dua tabel dilakukan berdasarkan kondisi kesamaan equality condition di antara kolom-kolom yang diberikan. Baik, untuk inner natural join, kolom yang sama hanya akan dimunculkan satu kali. Dan di sini saya akan mencontohkan natural join. Oke, sebentar. Oke, di sini merupakan hasil dari natural join. Jadi dari beberapa contoh tabel yang di atas ini, di kolom ini hanya akan menampilkan satu kali, walaupun memiliki dari tabel ini memiliki data atau merek atau jenis yang sama, namun di natural join akan dikeluarkan merek dan jenis hanya satu, walaupun di kedua tabel tersebut memiliki kesamaan dan dibedakan menjadi dua tabel, namun di natural hanya akan ditampilkan satu kali. Oke, setelah natural join saya akan menjelaskan tentang left join. Jadi di left join ini akan menghasilkan data dari tabel sebelah kiri atau tabel yang disebut pertama pada perintah select. Tidak peduli data di tabel ini memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan atau tidak. Pada left join ini juga akan menampilkan data-data dari tabel sebelah kanan yang memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kiri. Saya akan mencontohkan codingannya untuk left join. Oke, di sini adalah hasil dari left join. Di sini masih tabel 1 yang saya contohkan, dan saya akan mencontohkan bentuk yang lebih sederhana di tabel 2. Di sini saya akan mencontohkannya dulu.
Oke, di tabel left join yang ke tabel kedua itu di sini kita akan menyebutkan satu persatu untuk kolom nama ini. Bentar. Maka tabel query yang ada di tabel 2 yang terbentuk menjadi lebih sederhana. Setelah saya menjelaskan tentang left join, saya akan menjelaskan lagi tentang right join. Right join ini akan menghasilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan atau tabel yang disebut kedua pada perintah select. Tidak peduli data di tabel kanan memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kiri atau tidak. Pada right join ini juga akan menampilkan data-data di tabel sebelah kiri yang memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan. Berikut ini adalah hasil dari right join tersebut. Jadi perbedaan dari left join tadi di sini bisa kita lihat yang tampil hanya dari sebelah kanan dan kiri tidak tampil. Namun kalau left join tadi yang sebelah kiri tampil namun sebelah kanan tidak menampilkan. Oke. Ini masih tabel 1 dan saya akan memberikan contoh untuk tabel yang kedua dari right join. Oke, di sini adalah tabel kedua dari right join. Sama halnya tabel kedua dari left join tadi. Di sini. Di right join disebutkannya satu persatu dan lebih sederhana ya seperti left join tadi untuk tabel keduanya. Setelah right join saya akan menjelaskan full join. Full join merupakan gabungan nilai antara left join dan right join. Namun di sini saya belum bisa menampilkan codingannya karena server Maria Database tidak mendukung konsep full join atau full outer join. Mungkin saya akan menjelaskan selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah cross join. Cross join digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa Cartesian produk antar tabel. Seperti halnya inner join, cross join memiliki dua tipe, yaitu tipe eksplisit dan juga implisit. Saya akan mencontohkan untuk tabel yang eksplisit untuk cross join. Oke, di sini adalah merupakan contoh tabel eksplisit untuk cross join. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah hasil gabungan dari dua tabel atau lebih dengan hasil berupa Cartesian produk antar tabel. Dan untuk contoh tabel implisit, saya akan memberikan codingannya. Oke, di sini adalah merupakan contoh implisit dari cross join tersebut. Sama halnya dengan inner join. Cross join ternyata juga memiliki dua contoh tabel, yaitu eksplisit dan implisit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada salah kata yang tidak mengenakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.